Rangkuman berita tentang TNI Angkatan Laut hadir dalam Go Navy Highlight edisi Senin 30 Mei 2022. Dan inilah berita selengkapnya yang kami rangkum dalam Go Navy Highlight. TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsurnya yaitu KRI Parang 647, KRI Pulau Rusa 762, dan kapal patroli Angkatan Laut atau Patkamla dari Lanal Tanjung Balai Karimun untuk membantu pengamanan sekaligus evakuasi kecelakaan laut yang dialami TB Megadaya 43 yang menarik tongkang Marco Polo 188 bermuatan kontainer. Kejadian berawal saat nakoda kapal Julianto Panjaitan menginstruksikan ABK-nya untuk melakukan pemendekan tali towing tugboat Megadaya 43 yang menggandeng tongkang Marco Polo 188 dalam pelayaran dari IKKP Perawang dengan tujuan Singapura pada Kamis 26 Mei 2022 di selatan Pulau Nipa. Saat tali berhasil diperpendek sampai ke second towing, tongkang sudah terlihat miring ke kiri dengan sudut kemiringan sekitar 30 derajat, sehingga nakoda memberikan arahan untuk memanjangkan towing kembali. Pada saat proses tarik menuju Pulau Karimun, sebagian kontainer yang berada di tongkang Marco Polo 188 telah jatuh dan terapung di laut sebanyak 18 kontainer. Kondisi tongkang semakin miring dengan sudut perkiraan 60 derajat. Selanjutnya nakoda menginstruksikan kepada ABK agar segera melepas tali towing. Kemudian TB Megadaya 43 yang diawaki 10 ABK mengapung di sekitar tongkang untuk menunggu bantuan. Unsur-unsur TNI Angkatan Laut kemudian membantu melaksanakan pengamanan alur pelayaran dari bahaya navigasi kontainer-kontainer yang mengapung, melaksanakan koordinasi dengan unsur gelar KRI dan KSOP Tanjung Balai Karimun guna membroadcast agar kapal-kapal yang berlayar di area tersebut meningkatkan kewaspadaan serta melaksanakan perbantuan proses evakuasi kontainer yang terapung. Satgas Maritim Ambalat 27 yang merupakan BK Augus Purlaku Armada 2 berhasil menggagalkan penyelundupan tenaga kerja Indonesia ilegal ke Malaysia di Bambangan, Sebatik Barat, Nunukan, Kalimantan Utara. Kejadian berawal dari adanya informasi yang disampaikan tim intelijen Lanal Nunukan kepada Satgas Mar Ambalat 27. Selanjutnya Lanal Nunukan bersama Satgas Mar Ambalat 27 melakukan pengintaian di 2 titik, yaitu Sungai Mentada Kecil dan Sungai Akoy. Dengan hasil terdapat adanya kegiatan yang diduga warga Indonesia yang akan mencari pekerjaan di Malaysia secara ilegal. Dalam pemeriksaan terdapat 30 orang yang terdiri dari 24 orang dewasa dan 6 orang anak-anak akan diberangkatkan menuju Tawau, Malaysia melalui Pelabuhan Haji Mukhtar menuju Sebatik yang nantinya akan masuk ke perbatasan Indonesia-Malaysia untuk bekerja tanpa dokumen resmi. Komandan Lanal Nunukan Letkol Laut Pelaut Arif Kurniawan yang didampingi dan Satgas Mar Ambalat 27 Kapten Marinir Silvo Dwi Setiawan kemudian menyerahkan para pelaku kepada Kepala BP2MI Nunukan Kombes Polisi Jaya Ginting. Satuan Kapal Patroli atau Satrol dari Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 13 Tarakan berhasil menggagalkan penyelundupan daging ilegal dari negara Malaysia yang masuk ke Indonesia melalui jalur laut. Komandan Satrol Lantamal 13 Kolonel Laut Pelaut Sahatro Silaban dalam konferensi pers di Mako Satrol Lantamal 13 menyampaikan, tim gabungan TNI Angkatan Laut mendapati informasi adanya dugaan pengangkutan 10 karung daging ilegal melalui jalur laut menggunakan speedboat reguler dari Nunukan menuju kota Tarakan. Informasi ini kemudian dikembangkan dengan pelaksanaan patroli dan pengawasan melalui tim Fleet 2 Quick Response dengan menggunakan Patkamla 115 Satrol Lantamal 13 dan membuahkan hasil. Berdasarkan hasil pemeriksaan speedboat Malindo Luxury 8, terdapat 10 karung yang berisi daging impor dengan berat sekitar 380 kg dibawa dari negara Malaysia tanpa dilengkapi dokumen resmi. Sementara itu Kepala Badan Karantina Pertanian BKP Kota Tarakan B. Suryono Nadi menyampaikan tindak lanjut akan dilaksanakannya proses penyidikan dan usai pelaksanaan penyidikan, maka seluruh barang bukti dalam hal ini daging ilegal tersebut akan dimusnahkan. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menghadiri pagelaran wayang kulit yang digelar dalam rangka peringatan Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut di Kodiklatal, Surabaya. Kepala Staf Angkatan Laut mengungkapkan TNI Angkatan Laut berupaya terus turut melestarikan budaya-budaya bangsa dengan melekatkan pada momen-momen bersejarah TNI Angkatan Laut yang tentunya dapat dijadikan tuntutan bagi prajurit dalam berkehidupan sehari-hari maupun kedinasan. Pagelaran wayang kulit dengan lakon Pandadaran Siswo Sukolimo oleh Dalang Ki Cahyo Kuntadi
Amadi menceritakan tentang kisah para Pandawa dan Kurawa yang mendapat pendidikan tentang ilmu perang dari guru Durna. Namun politik Sangkuni mencoba memperalat Kurawa untuk membunuh Pandawa, dan dengan kemahiran guru Durna yang didukung komitmen tinggi dari para Pandawa, akhirnya perguruan Sukolimo menjadi unggul dan tangguh. Turut hadir dalam acara tersebut Wakasal Laksamana Madya TNI Amadi Heri Purwono, Panglima Koarmada RI, Komandan Kodiklatal, Pangkotama Wilayah Surabaya, pejabat utama Mabesal, dan para ibu-ibu Jala Senasri serta para siswa Kodiklatal yang menyaksikan secara virtual dari luar gedung serbaguna.